Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, semua kebaikan yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Salat tahajud dikenal sebagai ibadah yang mempunyai tempat istimewa dalam Islam, memberikan kesempatan kepada umatnya untuk meningkatkan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dunia diselimuti keheningan malam. Melaksanakan ibadah ini di sepertiga malam terakhir merupakan simbol dari keinginan kuat seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada penciptanya, memohon ampunan dan memanjatkan doa-doa pribadi di saat yang lainnya terlelap dalam tidur. Kedekatan ini tidak hanya menguatkan hubungan spiritual antara hamba dan Khaliknya, tetapi juga menempatkan hamba tersebut dalam posisi yang istimewa, sebagai orang yang memilih untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga tersebut untuk beribadah. Namun, penting untuk diingat bahwa ada 4 larangan dalam menjalankan sholat tahajud yang harus dihindari. Untuk menjaga kemurnian ibadah ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghindari 4 larangan ini tidak hanya akan memastikan bahwa ibadah tahajud yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan sunnah, tetapi juga memaksimalkan keutamaan dan pahala yang diperoleh dari ibadah yang sangat dianjurkan ini. 1. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Konsistensi dalam ibadah sangat ditekankan dalam Islam. Mengerjakan sholat tahajud hanya pada saat-saat tertentu, seperti ketika menghadapi kesulitan atau membutuhkan sesuatu, lalu meninggalkannya setelah keadaan membaik, bukanlah praktek yang disukai. Nabi Muhammad SAW memuji mereka yang rutin dan istiqomah dalam mengerjakan sholat malam, baik dalam keadaan susah maupun senang. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si Fulan, dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meskipun malam Jumat memiliki keistimewaan, mengkhususkan sholat tahajud hanya untuk malam tersebut dan meninggalkannya pada malam-malam lain bisa mengarah pada makruh. Sebaiknya, sholat tahajud dikerjakan setiap malam untuk menjaga kesinambungan ibadah dan menghindari pemahaman yang salah mengenai keutamaan malam tertentu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. 3. Melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Jika seseorang merasa mengantuk, sebaiknya ia menunda atau menghentikan sementara sholat tahajudnya untuk beristirahat.
atau tidur sejenak hingga kantuknya hilang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa mengerjakan ibadah dalam keadaan segar dan fokus lebih baik daripada memaksakan diri dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskan tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Berlebihan dalam ibadah hingga mengabaikan keseimbangan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berada dalam keseimbangan, termasuk dalam beribadah. Berlebihan dalam mengerjakan sholat tahajud hingga mengabaikan aspek lain dalam kehidupan, seperti kewajiban sosial atau kesehatan, bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri adalah contoh terbaik dalam menjaga keseimbangan antara ibadah, kehidupan sosial, dan kebutuhan pribadi. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Intisari yang dapat kita ambil dari pembahasan ini, bahwa sholat tahajud adalah ibadah yang sangat dianjurkan dengan banyak keutamaan. Namun, untuk memaksimalkan pahala dan keutamaannya, penting untuk menghindari 4 larangan tersebut dan menjalankan ibadah ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan menjalankan ibadah ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaan dan kasih sayangnya menganugerahkan kepada kita semua kemudahan dan keistiqomahan dalam mengerjakan sholat tahajud. Amin ya Rabbal Alamin.